warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakina Putri. Saya dari Prodi D3 Kebidanan. Ya baik, di sini saya akan membacakan kembali hasil resume saya pada PKKMB hari ketiga. Dalam PKKMB hari ketiga terdiri atas 5 materi. Ya langsung saja saya akan membahas materi pertama yang dibawakan oleh Pak Insinyur Eka Roynel yang mengangkat tema The Paradigm Shift in Business. Dalam penjelasan beliau menjelaskan tentang tantangan dari penggunaan teknologi dan teknologi di bidang kesehatan. Teknologi di bidang kesehatan diantaranya tentang Internet of Things, yang artinya konsep di mana suatu subjek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa melakukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Yang kedua, edge computing. Edge computing saat ini penggunanya terbilang ideal di berbagai situasi. Salah satunya yakni ketika koneksi pada perangkat buruk. Selain itu, keunggulan lainnya pada edge computing adalah dapat mengurangi latensi dan penggunaan bandwidth yang tidak diperlukan. Dan materi kedua yaitu program tentang Prodi D3. Ya, dalam program Prodi Diploma 3 memperkenalkan kami jurusan Diploma 3 yang diantaranya ada D3 Farmasi, D3 Kebidanan. Prodi pertama yang dibawakan oleh Bu Nini Saharianti S. from Biomed yang membawakan Prodi D3 Farmasi. Dalam penjelasan beliau mengenalkan struktur senyawa obat dan bagaimana mengolahnya menjadi obat yang layak konsumsi. Dan beliau mengatakan di farmasi kita akan diajarkan mencampur, meracik sediaan farmasi. Dan beliau juga menjelaskan bagaimana karakter mahasiswa atau mahasiswi yang bisa menjadi seorang farmasi. Yang pertama, harus teliti, tekun, detail, observan, senang menganalisis, senang melakukan riset, senang memecahkan masalah, dan terstruktur. Materi ketiga yang dibawakan oleh Bu Wita Oleri Tikirik SSI MADM Kes selaku Waka 3. Dalam penjelasan beliau menjelaskan tentang kemahasiswaan, yang maksudnya apapun yang berhubungan dengan kemahasiswaan atau mahasiswa harus berurusan dengan dirinya. Dan beliau menjelaskan bagaimana apa saja struktur dalam kemahasiswaan dan aturan-aturan dalam kampus setelah kita menjadi mahasiswa, agar kita tidak asal-asalan dalam mengajukan pengurusan yang ada di kampus. Beliau menjelaskannya secara struktur, harus dari ke siapa dulu agar bisa menuju ke kemahasiswaan. Setelah kemahasiswaan ke ketua Istiqas Andini Persada menuju. Kemudian materi keempat yang melanjutkan program Diploma Prodi D3 Kebidanan yaitu Prodi D3 Kebidanan. Dalam penjelasan tentang Prodi D3 Kebidanan yang dibawakan perwakilan Ikatan Mahasiswa Bidan. Dalam penjelasan beliau menjelaskan apa saja itu bidan dan struktur serta tugas yang dilakukan oleh Prodi D3 Kebidanan. Kemudian materi kelima yang mengangkat tema alur pengisian KRS dan pengambilan KHS oleh Pak Didik Nurhadi ST selaku Waka 2 Stikes. Dalam penjelasan beliau menjelaskan bagaimana sih alur pengisian KRS dan pengambilan KRS. Selain itu, beliau juga menceritakan tentang proses pengembangan Istiqas Andini Persada menuju menjadi Universitas Wallacea. Beliau mengatakan beliau sedang bekerja sama dengan investor-investor di berbagai universitas untuk mendukung Istiqas Andini Persada menuju menjadi Universitas Wallacea, dan sudah disetujui oleh investor-investor universitas yang dimaksudkan. Beliau mengatakan Istiqas Andini sudah memiliki potensi 99% sebagai Universitas Wallacea nanti. Dan beliau adalah penanggung jawab yang dipercaya
oleh Ketua Yayasan untuk perancangan Stikas Andini Persada Mamuju menjadi Universitas Wallacea. Dan di penjelasan beliau memperlihatkan bagaimana Universitas Wallacea ketika menjadi universitas pada tahun 2024 kelak. Dan beliau mengatakan beliau tidak ingin lulusan dari Stikas Andini Persada Mamuju setelah lulus hanya menganggur. Jadi beliau membuka peluang-peluang kepada alumni Stikas Andini untuk melanjutkan alumni Stikas Andini untuk terjun langsung sebagai tenaga profesional di Jepang dan akan diberangkatkan dan diberikan kesempatan secara free atau gratis untuk menuju Jepang. Dan beliau juga mengatakan beberapa motivasi kepada mahasiswa baru Stikas Andini Persada Mamuju agar tetap semangat agar mencapai tujuan bersama. Terima kasih.